Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dava Nadif. Di video kali ini saya ingin menjelaskan apa itu VLAN ID, apa itu VLAN trunking, apa itu VLAN akses, dan apa itu VLAN manajemen. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan itu apa itu VLAN ID. VLAN ID adalah label atau nomor identifikasi yang digunakan untuk membedakan satu VLAN dengan VLAN lainnya dalam sebuah jaringan. Rentang nomor biasanya berkisar 1 sampai 4094. Dan fungsinya di sini switch menggunakan ID ini untuk menentukan kemana sebuah paket data harus dikirim. Misalnya VLAN 10 untuk bagian keuangan dan VLAN 20 untuk bagian HR. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu VLAN trunking. Nah, di sini trunking adalah sebuah metode yang memungkinkan beberapa VLAN melewati satu kabel fisik bersama antara dua switch atau di antara switch dan router. Cara kerjanya yaitu agar switch di ujung sana tahu data tersebut milik VLAN mana. Switch mengirim menambahkan tag pada frame data. Protokol yang paling umum digunakan adalah IEEE 8021 key. Analoginya yaitu bayangkan sebuah jalan tol dalam kurungnya kabel yang memiliki banyak jalur untuk berbagai jenis kendaraan, yaitu VLAN. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan apa itu VLAN akses atau access port. VLAN akses adalah jenis konfigurasi pada port switch yang hanya terhubung ke satu VLAN saja. Nah, penggunaannya biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir atau end device seperti komputer, laptop, atau printer. Karakteristiknya yaitu port ini tidak mengirimkan tag ke perangkat terakhir. Komputer Anda tidak tahu bahwa ia sedang berada di dalam sebuah VLAN. Ia hanya menerima data biasa. Nah, yang keempat itu ada apa itu VLAN manajemen. Nah, di sini VLAN manajemen adalah VLAN yang dikonfigurasi secara khusus agar administrator bisa mengakses dan mengelola perangkat jaringan seperti switch atau router secara jarak jauh. Fungsinya yaitu digunakan untuk keperluan konfigurasi melalui SSH, Telnet, atau HTTP atau HTTPS. Keamanannya sangat disarankan untuk memisahkan lalu lintas manajemen dari lalu lintas data pengguna biasa guna mencegah akses ilegal pengaturan perangkat. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari VLAN ini. Lanjut ke bagian topologinya. Oke, di sini kita lanjut bagian topologinya. Nah, di sini udah ada topologinya. Saya menggunakan topologi yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Oke, untuk di bagian ETH1 ini menggunakan internet ya, dipakai buat internet dengan IP 172.16.12.220 dengan /24. Nah, di router masih di router 1. Nah, untuk ETH2 nya saya menggunakan buat uplink. Nah, uplink ini adalah penghubung ya buat dari router 1 sampai ke router 2. Di router 1 ini saya menggunakan ETH2 atau Ether 2 dengan IP 172.16.0.117 dengan /30. Nah, di bagian WLAN ini masih di router 1 ya, atau di laptop pertama saya tetap menggunakan itu untuk bagian wireless atau WiFi. Nah, di sini WiFi saya menggunakan IP 10.0.20.1 dengan /24. Nah, dipastikan kalian ini di router pertama sudah mendapatkan sinyal atau WiFi ya. Kalian boleh cek langsung WiFi-nya di laptop pertama. Untuk untuk router 2 di ETH1-nya saya gunakan untuk uplink atau penghubung dari ETH2 di router pertama. Untuk Ether 1 ini tetap menggunakan IP 172.16.0.118/30 ditambah 1 ya guys. Nah, di ETH2 atau Ether 2 nya saya buat di aplikasi di VLAN 99 dengan /192.168.88.254/24 dengan VLAN 100 dengan 192.168.20.161/29 dan VLAN 200 192.168.20.113/28. Nah, apa sih VLAN 99, 100, 200 itu? VLAN 99 itu sebagai manajemen, 100 itu sebagai server, dan 200 itu sebagai jaringan atau klien. Nah, yang pertama pastikan ada internet. Untuk router 1 kalian isi WiFi dan pastikan terhubung internet. Dan untuk menyambungkan router 2, kalian router 1 isi. Nah, jika sudah, kalian bisa ping dari WiFi ke VLAN 100 dan dari
dari VLAN 100 bisa kalian ping lagi ke si WiFi. Jika berhasil, berarti routing kalian sudah bisa atau berhasil. Nah, untuk VLAN 200 kalian bisa coba di di laptop 1 kalian matikan di bagian WiFi-nya dan nyalakan di bagian Ethernet-nya. Nah, kalian bisa ping langsung ke VLAN 200 dan dari 200 ke laptop. Jika kalian bisa, maka sudah berhasil juga dan routing kalian sudah berhasil dan selesai. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.